Diikhtiarkan kan? Diikhtiarkan. Cuman kenapa bab zakat kita nggak ikhtiarkan? Akan kata ibu, sebelum hari ini, kemarin ketika dilanda COVID, kita disadarkan ternyata uang itu harus dikelola. Ternyata kita harus punya dana cadangan. Ternyata kita harus punya alokasi dana darurat. Islam sudah mengajarkan lebih dulu dengan nisab zakat. Ada ibu, misal kita UMR berapanya di Kabupaten Bandung 3,49. Di Kabupaten Bandung itu 3,49. Kalau kita punya tabungan 56 juta atau 80 gram emas atau 90 gram emas sekitar 56 juta, bagi 3 deh. Jadi berapa? Setahun aja kita cuma butuh 36 juta. Yang penting bisa makan dulu. Ya kayak kemarin kan, kasus COVID, di PHK, nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak punya 56 juta nisab. Kita bicara nisab nih, gaswat hidup kita. Banyak yang bercerai karena suaminya di PHK. Banyak. Kenapa? Karena nggak punya cadangan untuk itu. Akang ndak kumaha mau punya cadangan untuk itu teh besar. Iya, besar. Seperti bagaimana kita terhadap gaya hidup juga besar. Terhadap kebutuhan hidup juga besar. Bukan perkara besar atau tidaknya, bukan perkara sulit atau mudahnya. Kalau ada mau pasti ada jalannya. Maka yuk ikhtiar bareng-bareng. Karena zakat itu wajib, yuk jadi muzaki. Akan teteh ibu sekarang orang-orang yang belajar, orang-orang yang yang terpelajar begitu, yang mendalami agama, yuk kita sedikit-sedikit ke sana. Karena kita teh resep sama urusan dunia teh kan. Siapa yang tidak suka dengan rupiah? Suka. Cuman kita arahkan kesukaan kita pada harta itu untuk jadi amal soleh. Dan untuk mencapai nisab itu, punya tabungan sampai nisab itu amal soleh. Ya, maka kita ikhtiarkan tuh untuk sampai ke yang wajib. Kemudian apa? Ada syaratnya, ada ketentuannya. Ketika sudah capai nisab, ketika sudah sampai haulnya, ya, maka kita ikhtiarkan tuh, kita program keuangan kita bagaimana caranya supaya 1 tahun atau 2 tahun ke depan saya sudah jadi muzaki. Dan akang teteh ibu, ya, kalau karakternya tidak bisa nabung, lihat tabungan 5 juta ge pengennya healing gitu. Ya Allah, ini bisa jalan-jalan ini. Gitu. Bisa pesan Pizza Hut depan gereja ini. Kan gitu. Itulah godaan ketika kita punya harta, awalnya niatnya untuk ibadah, gitu kan? Ujung-ujungnya apa? Tetap saja dihambur-hamburkan. Maka yuk kita buat lingkungan, kita buat kebiasaan, akang teteh ibu duduk bersama. Yuk kita saling ingatkan, tabungannya udah sampai mana? Gimana mau sampai nisabnya? Sampai kita bisa, abi mah udah 10 juta. Wah, abi mah udah 25 juta. Dasar ibu ya, kalau ngobrol kayak gitu ya, kita mau sampai nisab. Nanti begitu udah mendekati nisab, nggak dijawab karena nggak mau ngeluarin zakat. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Ya, kemana ngeluarin zakatnya? Titipin aja ke teh kopi, ke teh yani, beres. Nanti kita salurkan ke 8 asnaf. Dibagi 8. Selesai kan? Nggak usah repot-repot kita. Jualan enak. Ibu mudah. Ya. Nah, kenapa begitu? Allah Ta'ala berfirman dan mewajibkan, salah makharijul hurufnya, mewajibkan zakat dalam kitabnya dengan firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Gimana kalau kita fasilitasi ya? Karena ini perintahnya gini kata Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ambillah
Berarti akan kata ibu, zakat itu nunggu diserahkan atau diambil? Diambil. Kalau diambil, berarti kan amilin ini harus tahu. Dia tuh udah sampai nisab belum? Maka untuk harus tahu, berarti harus punya datanya. Contoh, misal, kalau pertanian, enak pertanian mah kelihatan. Misalkan, Hilmi punya sawah 1 hektar. Misalnya, gitu kan. Misal lo ya, Hilnya. Nanti punya mah, amin gitu kan. Sanes kampanye ya, amin, berdoa gitu. Ini semuanya tadi dikaitkan sama kampanye. Kemudian tandur lah gitu atau nanam bibit gitu. Kemudian panen. Kelihatan kan sama amilin teh. Kang Hilmi, kemarin nembe panennya. Sini dong 5%, sini dong 10% dari hasil panennya buat zakat. Nah, sekarang kita mah nabungnya pakai rekening. Kalau nggak dilaporkan rekening tiap bulannya, dari mana amilin bisa tahu? Ya, dari mana amilin bisa paham, bisa ngerti, bisa tahu? Dan akan tete ibu enaknya sekarang ada mobile banking. Akan tete ibu tinggal screenshot, kirimkan weh. Ini tabungan saya segini bulan ini. Nanti kalau ternyata ada penurunan dari data sebelumnya, enak nih kalau pengurus ingatkan misalnya. Ibu ayo semangat lagi nabungnya. Oh, disemangatan buat nabung. Supaya nanti tahun depan sudah sampai nisab. Sesuai dekat 2,5%. Berapa 56 juta kali 2,5% itu? Sejuta berapa? 1.400.000 ya kemarin teh. 1.400.000 setahun. Bersih harta kita. Bukan menyuburkan ya, beda ya. Membersihkan harta kita. Sudah bersih, kemudian kita mau suburkan harta kita, tambahlah sedekah. Ini zakatnya 1,5 juta, ini sedekahnya 600.000 biar genap, misalkan gitu. Setahun 2 juta, masih ada 54 juta. Udah bisa nabung 56 juta, nabung 2 juta mah gampang berarti kan. Bulan depan udah ada. Atau udah dizakatkan, udah disedekahkan. Kayaknya enak 14 juta dibuat buka usaha. Jalan usahanya nggak mungkin nggak jalan. Berkah usahanya nggak mungkin nggak berkah. Cuman kita harus punya ekosistem, punya lingkungan yang bisa mengingatkan begitu. Kan kita mah baru apa? Yang kumpul rame-rame arisan. Coba yuk kita bikin lingkungan unik yuk. Kumpul gitu, bikin grup gitu ya. Sharing apa? Sharing nih tabungan saya udah segini di grup itu. Kalau mau ayo Abi bikinkan grupnya lah. Supaya kita sama-sama termotivasi untuk menabung nanti. Ingat, bukan untuk menimbun kekayaan. Nanti kelihatan kok di tengah-tengah itu yang kena ujian tuh kelihatan. Ya, itu kelihatan. Udah naik ke 10 juta, udah naik ke 25 juta, berebet langsung turun drastis. Ayo ibu, ayo akang. Kenapa ini tiba-tiba habis tabungannya? Hehehe, gitu jawab nanti. Nggak bisa ngejelasin, cuma bisa hehehe, udah gitu aja. Ketahuan kan? Ini sedang turun, sedang futur keimanannya. Kita bisa kasih motivasi lagi, kita bisa kasih ingatkan lagi. Itu enak. Karena apa? Karena harus ada amilin yang tahu supaya bisa khud, supaya bisa ngambil. Enak ya? Tapi jadi keidean ya teh. Bikin grup sebulan sekali laporan tabungan. Habis itu ada quotes-quotes soal zakat supaya menyemangati. Ayolah kalau akan teteh ibu mau, yuk kita bikin grupnya. Nanti ku Abi di-share link grupnya ya. Langsung dipantau ku Abi lah, jangan dulu sama pengurus yang lainnya, langsung dipantau. Yuk kita sharing. Itu kan kalau tabungan anak kecil. Enggak deh, tahu. Oh, tabungannya kecil, gayanya bagus. Nah, kita ketahuan ya. Atau mungkin mau ikut masuk aja, gabung diingatkan. Nanti misalkan kita nggak bikin grup, nggak bikin grup, tapi bikin jadwal. Nanti pakai pesan siaran. Kuabi diingatkan misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekalinya untuk boleh dikirim sekarang perkembangan tabungannya. Jadi nggak usah di grup ya, bisi isin aja di grupnya ya. Bisi isin dan bisi terlalu banyak godaan untuk ria kan itu. Begitu. Boleh tuh, seru tuh.
Kita teh akan ya teh. Tanya teh Bu, kebanyakan pola pikir kita itu menunggu lingkungan itu ada. Betul tidak? Kenapa nggak ciptakan lingkungan itu? Sehingga kita teh tahu, aduh ini sedikit banget tabungannya ya. Kenapa nggak kita bantu teman kita teh supaya dia bisa berkembang? Nah itu kan muncul dari zakat itu. Adanya zakat itu bukan sekedar membagikan nanti. Adanya zakat itu untuk mengembangkan mustahik menjadi muzaki. Itu teh harus begitu. Yuk kita berdayakan. Enak gerasa. Ya. Lanjut. Kemudian dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Al-Baqarah 267. Dan firman-Nya juga di Quran surat Muzammil ayat 20. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka kata Ibu, orang beriman itu menafkahkan hartanya di jalan Allah dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Maka itu zakat. Kemudian juga apa? Perintah zakat itu sama pentingnya dengan sholat. Kalau kita tinggalkan zakat, kalau kita tinggalkan sholat dosa tidak? Pun sama kalau kita tinggalkan zakat, itu pun dosa. Maka kita harus punya kemauan untuk menjadi muzaki. Untuk menjadi muzaki, untuk menjadi orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Ya, ada Ibu ya. Nanti Abi update status WA. Ada Ibu, nanti saya update status WA yang mau gabung untuk dipantau supaya bisa jadi muzaki. Yuk, kita nggak bikin grup. Sama Abi nanti dibikinkan list pesan siaran. Kan pakai pesan siaran langsung japri ke masing-masing ya. Nah, nanti tinggal japri, oke, saldo awalnya di bulan ini segini gitu. Nanti kita kembangkan. Kalau enggak juga enggak. Dan nanti untuk penyaluran zakatnya tinggal ke rekening Kolbi Care, selesai. Sampaikan dari Teh Hani, ini zakatnya begini. Nanti dari situ kita kita sebar luaskan. Sekarang teh ada mulai 1-2 yang menitipkan zakat, dan itu manfaat sekali untuk guru-guru ngaji tuh. Guru-guru ngaji yang di musola itu banyak yang nggak keperhatikan, padahal mereka termasuk musaik zakat kan, fisabilillah. Itu saja kan Ibu untuk hari ini. Kita 3 ayat dan belum selesai dari perkara hukum zakat. Menarik kalau ngebahas zakat itu. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sambil mengilmui, kita coba sedikit demi sedikit mengamalkan. Hatur nuhun, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, hati-hati di jalan.